Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah bertemanya Jom kali ini ialah sebagai konseling ini kelompok yang berjudul dengan tema ini teman sebaya. Baik, pertama-tama kenalkan saya bernama Nabilah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, judul kita hari ini ialah Eka Pergaulan dengan Teman Sebaya. Tujuannya yaitu dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, bersosialisasi, dan berunggul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Next. Lagi, Bang. Ya, lagi. Nah, ini ada persepsi, yaitu pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Kelompok sebaya ini di samping memberi pengaruh terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja. Dalam menjaga hubungan pertemanan, dapat banyak kejahatan atau permasalahan muncul dalam hubungan pertemanan atau persahabatan. Bahkan hal tersebut bisa berujung hubungan yang tidak harmonis lagi. Untuk itu, perlu cara bagaimana dapat menjalin hubungan pergaulan secara next one. Di sini ada pengertian etika pergaulan, yaitu santun atau tata krama dalam bergaul yang sesuai dengan situasi keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, norma agama, kesusilaan, adat, hukum, dan lainnya. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dan bergaul. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Next. Dilihat dari kajian psikologi, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial. Seperti dilihat dari kajian psikologi, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial. Seperti yang pertama, ada kebutuhan akan pengakuan sosial. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih. Yang ketiga, ada kebutuhan rasa aman. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Next. Nah, di sini ada manfaat persahabatan. Yang pertama itu menahan rasa pertemanan, seringnya orang tolong-menolong, dan meningkatkan rasa percayaan diri. Next. Sepuluh langkah menjalani persahabatan. Yang pertama itu, hargailah persahabatanmu. Berpikirlah apa yang dapat kamu beri kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Nah, yang kedua,
Jangan jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan. Nah, yang kedua itu memberi dorongan. Dukunglah sahabatmu karena sahabat sejati selalu sering menyemangati dan selalu mendorong supaya mereka bersama dapat menjalani yang lebih baik dan bukan saling menjatuhkan apalagi menjelek-jelekan. Sahabat sejati itu turut bahagia jika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkannya atau prestasi dan tidak merasa disaingi. Next. Nah, maksudnya yang ketiga ini ada dia Nah, contohnya itu misalnya ada seorang sahabat kita yang memberi kesalahan, memberi luka gitu atau kepahitan bagi kita, menjelekkan kita di belakang, tapi bisa memaafkan dia dengan ikhlas gitu untuk memperkuat persahabatan itu sendiri. Nah, yang ketiga, yang keempat maksudnya. Nah, yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Maksudnya di sini, walaupun sahabat kita lagi terpuruk, ataupun tertimpa musibah, ataupun ada suatu hal gitu, jangan kita meninggalkan sahabat kita, kan? Tetapi kita mendorong sahabat kita untuk yang lebih baiknya, atau memberi kepercayaan kepada sahabat kita kalau kita itu ada gitu, bukan kita tinggalkan waktu di saat sahabat kita terpuruk. Yang kelima ini ada jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Maksudnya di sini adapun kayak gitu permasalahan sahabat kita, ya kita harus membantunya dari keadaan apapun. Kita membantu dia dalam permasalahannya. Next. Yang keenam ini jangan mengontrol sahabatmu. Yang di sini jangan mencoba mengontrol sahabat, bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Namun ingat, sahabat itu bukan monopoli bisa sendiri karena dia juga mempunyai teman lain selain kita. Maksudnya di sini jangan kita menonjol kok dia itu harus sama kita selalu gitu, tapi kita harus memikir kalau dia itu juga mempunyai teman yang lain gitu. Kita harus memakluminya. Next. Nah, yang ketujuh ini ada gembira saat senang maupun susah. Jadilah sahabat itu yang kalau ada susahnya kita bersama dia, tapi di saat senang juga kita harus sama dia. Jangan waktu susahnya kita nggak ada, hilang gitu. Waktu senangnya kita ada, jangan kayak gitu. Tapi kita harus susah senang itu kita harus selalu bersama sahabat kita. Next. Nah, yang kedelapan ini adalah hargai dia apa adanya. Maksudnya di sini kita menghargai dia sebagai sahabat kita dan menghargai pendapat dia itu. Jangan kita nggak terlalu open dengan pendapat dia, tapi kita harus juga menghargai dia, bagaimana sifat dia gitu, dan menerima apa adanya dari sahabat kita itu. Next. Nah, di sini ada poin ke-9 yaitu berusaha menjaga rahasia. Banyak nih sahabat-sahabat kita
yang kita anggap bisa menjaga rahasia, tapi dia membuka aib sahabat itu sendiri. Tapi sahabat yang sejati itu ialah menjaga privasi ataupun rahasia dari teman kita, dan kita beber-beberkan kepada halayak ramai. Next. Nah, yang ke-10 ini, jangan paksakan kehendak. Maksudnya, jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena beda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dol dan sakit hati. Banyak nih gara-gara kehendak sendiri, menang sendiri itu menghancurkan persahabatan seorang. Nah, kita itu harus menjadi pribadi yang kayak mana ya, yang baik gitu. Kayak manapun kan punya kawan kita kan punya persepsi yang berbeda-beda, tapi kita harus memecahkannya mana yang lebih baik untuk persahabatan itu. Jangan menghendakkan diri sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada etika yang perlu perhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, pilihan teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Yang ketiga, berkembanglah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Yang keempat, kembangkanlah sikap yang saling menghormati dan menghargai antara teman kelompok. Yang kelima, jadilah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Nah, keenam, hindarilah pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. Yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Next. Nah, di sini apakah teman-teman ingin bertanya? Adakah yang ingin ditanyakan? Izin, apakah boleh saya bertanya? Yang ingin saya tanyakan yaitu apa sebenarnya itu definisi sahabat, dan kemudian bagaimana pandangan Anda persahabatan terkait dengan gender? Terima kasih. Coba ulangin, Bang. Apa itu definisi sahabat? Apa itu definisi sahabat? Dan kemudian apa pendapat Anda Terus? persahabatan terkait dengan gender? Terima kasih. Keterkaitan persahabatan dari peran gender gitu. Keterkaitan sahabat dengan gender. Misalnya, apakah boleh persahabatan itu seperti laki-laki dan perempuan? Oke, baik. Langsung saja ya. Nah, persahabatan itu bisa antara perempuan dan laki-laki. Ini banyak nih. Saya juga merasakan enakan bersahabat dengan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Karena sepengetahuan saya, bahwanya kalau kita berteman curhat dengan teman laki-laki kita pasti lebih nyambung pasti. Kalau pun cerita dengan teman yang perempuan pasti nggak terlalu di open gitu ceritanya, ataupun dia sering main HP gitu. Tapi kalau kita berteman sama yang laki, pasti kawan-kawan pasti merasakan enakan pun teman yang laki-laki. Pengetahuan saya ya bisa-bisa saja berteman dengan perempuan ataupun laki-laki sepasang gitu, tapi terus ini lebih
tahu apa itu nomanya dari pertemanan itu. Jangan sampai ke hal yang bertemanlah secara yang positif, bukan menjerumus ke yang negatif. Apa dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sepertinya Ada yang ingin ditanyakan lagi? sepertinya sudah cukup. Oke, baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti Zoom hari ini atau malam ini. Kan banyak terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.